Li Meiyuan, kamu gila ya? Mau bunuh aku ya? Hukum pembunuhan. Kamu tahu soal rumah ayahku? Apa hubungannya buku rumah ayahmu denganmu? Rumah ini sekarang bukan milikmu. Kamu tahu, aku sudah memperingatkanmu. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak peduli siapa pemilik rumah ini sekarang. Ayahku diicu. Dia akan menjalani operasi otak. Aku tidak punya uang. Aku sudah jual warung makan. Aku jadikan rumah ini sebagai jaminan untuknya. Tolong, kamu tahu apa? Xiaoya, kamu gila ya? Aku sudah bilang banyak. Kok kamu nggak ngerti? Kamu pikir dia sudah begini? Gimana kalau kita jual rumahnya? Pada akhirnya orang dan uang semuanya hilang. Kita berdua hancur. Lin Zihong, dia adalah saudaramu sendiri. Saudaramu sendiri sekarang menunggu bantuanmu. Kamu ngerti? Xiaoya, dia saudaraku. Aku juga sayang dia. Tapi kamu juga lihat, dia sudah begini. Setiap orang punya hidupnya sendiri. Xiaoya, aku juga nggak mau dia mati. Lin Zihong, mau kasih aku kamar hari ini. Lin Zihong. Bunuh aku, keluar, ayo keluar. Jangan keluarkan. Kalau nggak lari ya nggak lari. Qinzong, aku baru mau cari kamu. Kamu baru lihat. Kita di sini ngomongin rumah. Saudaraku nggak baik-baik saja 2 hari ini. Mungkin dia bilang mau pergi. Aku mikir, aja pergi. Aku akan jual rumah ini lagi. Aku bisa lihat. Segera setelah aku jual rumah ini, apa uangnya cukup untuk bayar kamu kembali? Kamu ngomong apa sih? Xiaoya, kita harus hadapi kenyataan. Bapak kamu seperti apa? Kita yang paling tahu di hati. Dokter bilang, dia bisa dalam bahaya kapan saja 2 hari ini. Uang selalu sungguh, aku sungguh tidak menipu kamu. Aku bilang yang sebenarnya. Kamu diam. Kamu pikir aku tidak tahu? 2 hari lalu kamu ambil buku rumah Laoluo dan sertifikat notaris. Pergi ke salah satu saudaraku untuk pinjam uang. Saudaraku langsung tahu. Sertifikat notaris kamu palsu. Kasih aku buku rumahnya. Kamu dengar aku. Ambil, aku ambil. Kamu diam di situ, jangan bergerak. Kamu dengar aku. 2, 3. Pergi. Jangan pergi. Aku pikir siapapun yang berani ambil pintu bapakku hari ini. Aku tinggalkan buku rumah. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Kamu anak Lin Zhiguo. Bagus. Kamu lihat jelas. Penjamin hitam putih. Itu tanda tangan bapakmu dan cap tangannya. Lin Zihong ini, hutang padaku lebih dari 100 juta. Dia masih tidak bisa bayar. Kita harus ambil bukunya. Kapan kamu kembalikan? Kapan aku kasih kamu buku rumahnya? Aku tidak peduli, tidak ada yang boleh pergi dari sini hari ini. Cantik. Ya, aku tidak. Turunkan kapaknya. Turunkan. Tidak apa-apa. Kamu bisa ambil rumah hari ini. Paman Kobayashi, aku yang urus. Aku akan datang.
Ini kartu nama saya. Semua perselisihan utang rumah ini. Mulai sekarang aku akan berkomunikasi denganmu. Jika ada pertanyaan jawab kapan saja. Pergi. Mr. Lee, aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Tolong segera pergi. Terima kasih, aku akan teleponmu besok. Aku tidak bisa menemukan Ouyang. Aku sudah memesan hotel untukmu. Supir akan mengantarmu nanti. Kamu tidak ikut dengan kami. Aku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Pterosaurus. Nonadu. Kamu adalah pria. Yunan, ini ayahmu. Paman baik. Pulanglah. Aku kenal kamu. Namamu Zijie. Terakhir kali di Thailand. Terima kasih atas bantuanmu. Ouyang mereka bisa kembali dengan selamat. Sekretaris kepala, lihat apa yang kamu katakan. Bukankah itu yang seharusnya aku lakukan? Baiklah, kalian bicara dulu. Aku akan kembali ke rumah. Baik. Kamu mencari ibuku. Jika bisa, aku ingin bertemu dengannya.
Maka tunggulah di sini. Baik. Apa ini? Guci abu ibuku. Maaf. September. Aku terlambat. Maaf. Maaf. Aku sudah mengirim orang mencari ibumu. Tidak menyangka akan bertemu. Sudah terpisah oleh yin dan yang. Hanya tersisa 2 kotak. Maaf ibumu. Maaf kamu. Maaf kamu. Kepada ibu. Juga maaf kamu. Maaf tentang ibumu. Juga maaf kamu. Maaf. Terima kasih. Xiao Li bilang, aku akan kembalikan uangnya secepatnya. Via. Kita selesai di sini, oke? Aku harus menanggung uangnya secara emosi dan logika. Jika kamu pernah menyebutkan apapun padaku tentang membayar kembali uangnya lagi. Paman kecil Li benar-benar akan marah. Terima kasih Paman Kecil Li. Senang ada kamu hari ini. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Dia tidak perlu terlalu sopan padaku. Mungkin dokter tidak bilang. Ayahmu butuh 2 hari lagi di ICU. Kamu tidak perlu khawatir tentang perusahaan keuangan. Aku akan membantumu menyelesaikannya secepatnya. Jangan khawatir tentang apapun mulai sekarang, oke? Aku muncul padamu. Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku ingin mencari Ouyang. Aku ingin melihatnya. Bahkan jika kamu melihatnya dari jauh.
Jika pria, aku ingin berdiskusi denganmu. Ambil abu ibumu. Dikubur di sini. Aku ingin untuknya. Pikiran terakhir. Dalam hal ini, temukan tempat tidur untuknya. Aku berutang terlalu banyak pada ibu dan anakmu. Setidaknya dengan cara ini, aku bisa memiliki kesempatan untuk membalasmu. Oke? Bawa ke ayahku. Kamu mau kemana? Beberapa hal harus dihadapi atau dihadapi. Tidak bisa lari. Ketua melaporkan padamu. Ouyang tahu bahwa dia dan aku mengambil laporan bersama. Sakit yang lama lebih baik daripada sakit yang singkat. Mengetahui lebih awal. Ini hasil terbaik untuk dua orang. Lanjutkan ya. Ouyang, kenapa kamu tidak turun ke bawah? Cari sesuatu untukku. Apa itu? Kenapa kamu melihatku seperti ini? Kenapa bilang ke gigi depan kita akan bertunangan? Apa pendapatmu? Itu Paman Oh. Biarkan aku pergi. Itu kamu. Bisakah kamu benar-benar menjadi pacarku? Bahkan jika kita bisa mencobanya. Kamu dan Lin? Apa itu? Jangan sebut dia oke. Kenapa tidak? Kenapa? Tinggal bersamaku. Maukah kamu? Apa kamu mencintaiku? Apa ayahmu memaksamu datang? Ouyang, ada apa denganmu? Security. Ouyang, bangun Ouyang. Bagaimana kabarnya Paman Wang? Tidak serius, mau pergi ke rumah sakit. Kelelahan berlebihan, serangan jantung cepat. Tidak ada yang lain yang serius. Yang terpenting baginya sekarang adalah tidur. Beristirahatlah dengan baik. Aku sudah memberinya beberapa resep. Berikan dia minum nanti. Baik, senang mendengarnya.
bangun. Tempat apa ini? Kenapa aku di sini? Ini rumahku. Kamu baru saja pingsan. Jadi aku harus menaruhmu di sini. Tapi kamu tenang saja. Aku sudah meminta dokter untuk memeriksamu. Kamu terlalu lelah serangan jantung. Makan sesuatu nanti. Minum obat untuk menghilangkan panas. Seharusnya tidak apa-apa. Apa yang terjadi padamu? Akan menyerang jantung. Benarkah? Kalau begitu aku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Apa yang kamu katakan padaku tadi? Itu bukan omong kosong kan? Jangan bilang juga. Tentu saja bukan omong kosong. Siapa yang datang ke sini untuk ngomong kosong sama kamu? Itu bagus. Kalau begitu aku akan menjawabmu sekarang. Aku setuju untuk bersamamu. Memutuskan untuk kembali dari Prancis. Aku juga tidak bisa menebak. Aku akan kehilangan teman terbaik yang pernah kumiliki. Dua pria yang paling kucintai. Satu terbaring di unit perawatan intensif setiap saat menunggu keputusan takdir, tempat yang tidak ku ketahui. Mungkin mengalami semacam perjuangan yang menyakitkan. Dan aku terkurung dalam belenggu takdir. Termasuk jiwa. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak tahu duri di depanku. Bisakah kita masih membelah jalan? Hidup adalah naskah yang rumit. Aku tidak tahu peran apa yang Tuhan ingin aku mainkan. Aku tidak tahu apa yang ada di tubuhku. Berat yang tak tertahankan. Aku tidak tahu apa yang akan menantiku besok. Turun menit berikutnya. Detik berikutnya. Aku sangat lelah. Aku hanya ingin tetap di tempatku. Biarkan angin bertiup, biarkan hujan turun. Tangan takdir akan menarikku. Aku bilang Lin Mei ya. Apa kamu bahkan tidak menganggapku sebagai teman? Kalau saja kakakku tidak menemukan sesuatu yang salah dengan warung makanmu, kita masih tidak tahu apa yang terjadi padamu. Lin Shu punya masalah besar. Su Xiu tahu sebelum aku. Viv, jangan marah padaku. Bisakah aku tidak marah? Apa yang kamu katakan ini? Sudah makan enak. Tiba-tiba ini terjadi pada ayahmu. Paman O tiba-tiba menolak kamu bersama Ouyang. Ouyang juga menghilang. Su Xiu datang lagi untuk memberitahumu. Dia akan menikahi Ouyang. Yang paling menyebalkan adalah Lin Sihong. Mencuri uang ayahmu. Dia juga menggadaikan kalung yang Ouyang belikan untukmu. Sekarang mereka ingin merampok rumahmu. Menurutmu orang seperti ini pantas dipukul? Aku hanya khawatir dengan apa yang harus kamu dan Ouyang lakukan sekarang. Aku percaya Ouyang. Dia seharusnya sudah dikurung sekarang. Mereka juga menyita ponsel mereka. Dia tidak akan tanpa alasan menghilang tanpa alasan. Dia pasti punya alasannya. Aku percaya padanya. Selama Ouyang tidak menyerah, tidak peduli seberapa sulit jalan di masa depan, aku akan bersamanya. Terus berjalan.
Mama, kamu memotongnya terlalu banyak. Aku tidak bisa makan. Siapa bilang ini untukmu? Pergi dan antarkan aku ke Maya. Kamu tidak membawa pulang perempuan selama 100 tahun. Kamu mencoba membunuhku bukan? Mama tersayang, mungkin kamu salah paham. Lin Mei dan aku. Bukan hubungan seperti itu. Baiklah, baiklah. Kamu adalah anak kandungku. Bukankah aku sudah mengenalmu? Viv memberitahuku segalanya. Pabrik Ou, aku sama sekali tidak setuju dengan Ouyang dan dia. Mama, aku akan menunjukkan kondisimu dulu. Bagaimanapun aku sangat menyukai anak Maya. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini, lihat bagaimana aku mengemas dan mengantarmu. Patuh, nak. Pergi. Mamaku tersayang. Hehehe. Anak baik. Uhu. Kamu bilang ada kemungkinan yang sesuatu terjadi padanya. Mungkinkah dia mengalami kecelakaan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan ini tanpa alasan? Tiba-tiba menghilang begitu saja. Kamu bilang di mana aku bisa membesarkannya sekarang? Kakak. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan. Aku ingin. Aku benar-benar Little Ouyang. Aku tahu, aku tahu. Bagus. Kamu tunggu aku. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Pukulan ini. Ini untuk Ling Meiya. Apa yang Meiya alami akhir-akhir ini? Apa kamu bahkan tahu? Sekarang kamu punya muka untuk datang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Siapa yang pernah berjanji untuk memberitahuku? Lin Meiya adalah wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Akan merawatnya. Mencintainya seumur hidup. Jangan biarkan dia terluka. Siapa yang bilang itu kamu kan? Apakah hanya karena panasnya 3 menit? Hanya ingin membuangnya. Bajingan.
Semua hal. Meiya menanggung semuanya sendiri. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan Paman Lin, dia menjual warung makan Lins. Bibinya memiliki banyak hutang judi. Lari ke sini bersamanya properti Paman Sang Lin. Meiya sekarang tidak punya rumah. Yang paling keterlaluan adalah, Su Xiu sebenarnya lari ke rumah sakit untuk memberitahu Meiya. Bilang ayahmu setuju dengan pernikahanmu. Apa kamu tidak merasa kamu keterlaluan? Apa kamu masih manusia? Lin Meiya sangat rapuh lagi. Ketika kamu sangat dibutuhkan, kamu ada di mana sih? Paman sialan akan bangun pagi. Jangan kamu bilang padaku itu. Ini bukan intinya. Aku sudah membayar biaya pengobatannya. Paman Lin sudah di rumah sakit. Intinya karena kamu sudah di sini. Buktikan bahwa kamu masih memilikinya di hatimu kan. Kalau kamu seorang pria masuk sekarang, di depan Meiya, jelaskan semuanya padaku. Ini yang harus kamu lakukan sekarang. Apa itu? Diam. Malu masuk atau tidak berani masuk? Sudah kubilang kalau kamu laki-laki. Masuk sekarang. Kamu harus menghadapi Meiya. Jelaskan semuanya padanya. Berikan penjelasan padanya. Madamnya hamper kiring sekarang. Hatinya sudah hancur. Kalau kamu tidak mencintainya, aku merasa sedih di awal musim dingin. Aku tidak bisa menemuinya sekarang. Kenapa aku tidak bisa menemuinya? Katakan padaku. Sebuah ember. Aku tanya kamu satu hal. Bisakah kamu jaga Mei yang untukku? Lalu apa yang aku lakukan sekarang? Bukankah aku sudah menjaganya? Maksudku, seumur hidup ini, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu untuk mencintainya, membuatnya bahagia? Bagaimana pendapatmu tentang Lin Meiya? Kapan mainan bisa dibuang setelah dimainkan? Berikan saja. Berikan padaku kan? Lihat aku dan tanya kamu. Kamu merendahkan dirimu sendiri. Masih meremehkanku. Masih merendahkan Meiya. Itu bukan mainan. Dia manusia, dengan perasaan pikiran daging dan darah. Pergi merokok. Tentu saja aku tahu. Tentu saja aku tahu. Tapi kakakku dan aku, kami tidak bisa bersama. Kamu datang hanya untuk memberitahuku ini. Berikan aku alasan. Dia saudara tiriku. Kamu belum memberitahunya. Aku takut dia tidak akan bisa menerimanya. Baiklah.
Ayah kamu makan. Makanlah. Kamu biarkan ayah makan. Kamu ngapain? Ah. Ayo Mayah makan-makan. Terima kasih Tante. Meya, Dongdong dan Vivian kita selalu memuji-mujimu di depanku. Tante lupa berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kita di Thailand Vivian. Kamu harus tinggal di sini sebentar. Ya benar Mia. Kenapa kamu tidak tinggal saja di sini? Terima kasih Tante. Semua yang kulakukan untuk Vivian adalah hal yang seharusnya kulakukan. Jangan dipikirkan. Aku sudah cukup merepotkanmu. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini terus? UPS tidak merepotkan. Mia, tinggallah selama yang kamu mau. Beritahu kami jika ada masalah dengan ayahmu. Jika kami bisa membantu, kami akan berusaha sebaik mungkin. Ya. Kakak, kamu harus melalui banyak hal di usia muda. Tante sangat menyayangimu. Kamu lihat kamu akhir-akhir ini terlihat kurus. Minumlah bubur ini lebih banyak. Ini yang kubuatkan untukmu sangat bergizi. Mei yang kamu makan lebih banyak. Kamu lihat kamu sudah kurus sekali akhir-akhir ini. Aku melihatnya sedih. Yo. Lihat. Sangat bagus. Tidak hahaha. Ayah kamu tidak dengar apa yang dikatakan cucumu. Hati ini terlihat bagus bukan? Tidak, cucumu sekarang sudah mulai maju. Bijaksana. Aku tahu aku peduli pada orang. Ya Maya benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu memberikan contoh. Vivian kita belum tahu apa itu binatang. Hei ayah. Tidak Paman Vivi. Dia sendiri adalah gadis yang sangat baik. Hehe Meya. Kamu anak yang sangat spesial. Semua orang di sekitarmu menjadi lebih baik karena keberadaanmu. Bahkan keluarga kita juga menjadi lebih ceria akhir-akhir ini dari timur bukan? Benar-benar. Pohon besi ini akan berbunga ya. Yo. Itu benar-benar membuka mataku. Hahaha. Kenapa terdengar seperti memuji diriku? Kakek, mama, dan papa sedang menunggumu. Cepatlah makan. Mama, perusahaan ada rapat. Aku tidak akan makan. Aku makan dulu. Lenya. Baiklah, aku akan merepotkan Vivian untuk menemanimu hari ini. Setelah aku selesai dengan perusahaan, aku akan menyusulmu, oke? Baiklah, makan lebih banyak. Terlalu kurus. Pergi untuk sibuk. Ada Songwei. Hahaha, tidak ini bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu tidak makan dengan istrimu? Ayahku bukan istri. Itu tamu keluarga kita. Bisakah kamu berhenti membuat kekacauan? Menantumu sudah di sini. Kamu menemani kamu makan malam. Sibuk apa sih? Meya, aku membuatmu tertawa. Kakek sudah tua dan bingung. Tidak, siapa yang tua dan bingung? Haha, kamu tidak bingung. Ayah, cepatlah, kamu tidak bingung. Kakak, biar aku ceritakan sesuatu. Kakek kita sangat lucu. Kamu tidak cukup baik untuk mengatakan. Aku bisa mendengarmu segera, aku tidak bisa mendengar apapun lagi. Ayo makan ini. Terima kasih kakek. Hei. Halo dokter. Operasi bisa diatur hari ini kan? Baik. Aku akan segera ke sana. Hei wanita cantik, ayahmu bisa dioperasi hari ini kan? Ya. Yuk ayo kita makan cepat-cepat. Mari kita ikut dia setelah makan. Cepat makan, kami akan ikut denganmu. Oke, makan cepat, makan lebih cepat. Ayahnya akan baik-baik saja segera setelah operasi. Tidak apa-apa, kamu makan saja. Tolong kalian semua. Kamu bisa tenang. Itu pisau dari operasi otak kami yang mengoperasi ayahmu. Kamu jangan terlalu gugup. Kami akan melakukan yang terbaik. Meya. Jangan terlalu khawatir. Pamanku dan aku di sini bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Bibi. Paman, terima kasih banyak. Aku sudah merepotkan kalian. Aku akan tinggal di sini sendiri. Kalian pulang cepat-cepat. Kenapa kamu sopan kepada kami? Ya, hal sebesar ini. Bagaimana kamu bisa menjadi anak di sini sendiri? Bagaimana bisa tidak ada orang dewasa yang menemani? Mama, kami bukan anak-anak lagi. Gigi depanmu tidak nyaman di sini. Pulang dan tunggu kabar. Aku akan menghubungimu segera setelah ada kabar dari sini. Baik. Kalau begitu ikut kamu.
Kalau begitu aku harus menghubungi kakakmu. Suruh dia datang cepat-cepat. Bibi jangan hubungi Paman Kobayashi. Dia datang ke sini, hanya bisa menunggu di sini. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Jangan khawatir, aku akan menghubungi kakakku. Baiklah begitu saja. Vivian temani Maya. Via jangan khawatir, tidak apa-apa, hubungi kami jika ada sesuatu. Kami pergi dulu. Terima kasih. Oke, jangan khawatir. Oke, hubungi jika ada sesuatu. Maaf membuatmu menunggu. Lidong. Kenapa uangnya belum datang? Oh. Ini adalah total uang kecil. Ini adalah total uang saudara. Selalu ada saja masalah dengan uang hari ini. Jadi dia membiarkan uang kecil selalu bersamaku. Aku tidak tahu apakah uang kecil ini bisa selalu bicara atau melakukannya. Chuhan, di rumah uang kami. Hanya berurusan dengan uang. Semuanya tergantung padaku. Saudaraku tidak peduli. Sangat baik. Maka aku akan bicara dengan uang kecil ini hari ini. Bagaimana kamu ingin bicara? Pertama mari kita bicara tentang penjamin. Lin Ziguo sekarang terluka parah. Terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit. Termasuk orang yang tidak mampu. Sesuai dengan ketentuan hukum nasional kami. Lam Chikwok selama periode ini tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penjamin. Kecuali dia sembuh atau sadar nanti. Jadi selama periode ini, Lin Ziguo tidak ada hubungannya dengan ini. Presentasi. Ini adalah konsultan hukum dari grup perusahaan kami. Apapun yang tidak kamu mengerti, kamu selalu bisa meminta nasihat darinya. Biar aku bicara tentang masalah perusahaanmu. Aku sudah menyuruh seseorang menelitinya. Perusahaanmu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pinjaman keuangan. Dan suku bungamu jauh lebih tinggi dari peraturan negara. 24% dari standar. Bahkan jika aku mengambil batas 24% ini untuk membayarmu kembali, Lin Sihong akan mengembalikan uangmu sebelum membuangnya. Jadi hari ini dia perlu membayarmu kembali. 34540 blok. Hanya 300.000. Bunga pada kontrak pinjaman sebelumnya jelas tertulis. Baiklah dalam hal itu, kamu menuntutnya. Tapi aku yakin pengadilan tidak akan menegakkan kontrak ini. Pengadilan tidak akan mendukungnya. Jadi kontrak antara kalian sebenarnya adalah kontrak yang tidak valid. Apakah kamu mengerti? Uang kecil total. Semua praktik pinjaman keuangan perusahaan Anda ilegal. Saya bisa menelepon polisi untuk menangkap Anda. Dan ada. Saya yakin Anda sudah sangat jelas siapa saya sebelum datang ke sini. Jadi jika Anda akan menggunakan cara ilegal yang ekstrim, saya bisa menemani Anda sampai akhir. Mengerti? Dimengerti. Bagaimana dengan Lin Sihong? Dia berhutang lebih dari 300.000 kepada saya. Itu legal. Lalu bagaimana menghitung uangnya? Oh, uang kecil selalu. Jangan khawatir. Mr. Lee meminta Anda datang ke sini hari ini. Tidak hanya ingin berbicara dengan Anda. Bantu saya menyelesaikan masalah ini. Anda lihat dengan jelas. Hotel sebesar ini miliknya. Apa arti uang ini baginya? Dia bisa mendapatkan lebih sedikit dari Anda. Peter. Oh, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Oh, bertemu Anda benar-benar berkah dari keluarga Lin di kehidupan sebelumnya. Anda lihat saya dalam masalah besar. Oh, yang itu bahkan tidak tahu di mana dia bersembunyi. Atau Anda memberikan bantuan. Oh, benar. Saya akan memberitahu si Ouyang malam ini. Pulang dan jelaskan situasinya padanya. Biarkan dia menjauh dari Ouyang itu. Saya meminta Anda datang. Bukan untuk membayar hutang Anda. Jangan salah paham. Dari sekarang, Lin Ziguo dan Lin Meya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Apa maksudnya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya belum selesai bicara. Saya tahu Anda dan suami Anda Feng Dashi sedang bercerai. Meskipun Anda menggadaikan rumah Anda, tapi Feng Dashi tidak setuju. Pengacara Zhang menjelaskan situasinya padanya. Oke. Anda dan suami Anda Feng Dashi selama pernikahan. Judi ilegal dengan menyalahgunakan harta bersama kedua belah pihak.
dan berhutang besar dari judi. Jadi Feng Dashi sendiri tidak tahu apa-apa tentang proses ini bukan? Jadi ini hutang pribadimu. Suamimu tidak punya kewajiban untuk menanggungnya untukmu. Juga di rumah tempat kamu dan Feng Dashi tinggal. Itu diberikan kepada Feng Dashi oleh orang tuanya sebelum pernikahannya. Dan hanya nama Feng Dashi sendiri yang ada di buku kamar. Tanpa kamu. Jadi jika kalian berdua bercerai sekarang, maka kamu tidak punya hak atas properti apapun. Aku sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Bercerai, rumah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku harus membayar hutangku sendiri. Apa maksudmu? Tidak ada artinya. Aku akan mencari seseorang untuk mencari tahu. Itu akta notaris dari wasiatmu adalah palsu. Dan pria palsu ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Maka kamu dicurigai memalsukan dokumen resmi negara. Jika aku menelepon polisi sekarang, polisi bisa membawamu pergi dalam hitungan menit. Buah pahit dari perbuatanmu sendiri. Orang lain tidak punya alasan untuk menanggungnya untukmu. Jumlah uang kecil. Semuanya sudah selesai. Lin Sihong masih berhutang 300.000 padamu sekarang. Tentang bagaimana dia mengembalikannya padamu, itu urusan kalian berdua. Aku hanya ingin memberitahumu. Lin Siguo Lin, Meiya Feng Dashi. Dalam hal ini, dari sekarang tidak ada hubungannya sama sekali. Jika kamu masih berani mencari masalah dengan mereka, maka aku tidak akan sebaik hari ini. Silakan datang dan bicara denganku. Ingat itu. Lin Sihong, tempat judi yang sering kamu kunjungi sudah dilarang oleh kepolisian. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan. Lin Sihong, kamu bisa pergi sekarang. Kirimkan padaku. Oke, uang kecil selalu tetap. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Silakan. Li Dong menghitungmu dengan jahat. Kirimkan nomor rekeningmu padaku. Lin Sihong berhutang padamu, dan aku akan membayarnya untuknya. Tapi jangan pernah memberitahunya. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini, saya harus memberinya pelajaran. Kamu simpan dulu sertifikat propertinya. Kapan uangnya akan kembali ke saya? Saya akan mengembalikan sertifikat properti itu kepadamu sekarang. Saya sudah melihat banyak orang kaya. Pertama kalinya seperti kamu. Hei, bertemanlah. Jangan kirim saat kamu pergi. Waktu kecil saya punya penyakit jantung bawaan. Ayahku berusaha menyembuhkanku. Di belakangku dia mencari nasihat medis di mana-mana. Saya sakit dan butuh beberapa operasi besar. Pada saat itu, biaya operasi adalah angka yang luar biasa. Ayahku tidak punya uang sama sekali. Tapi dia tak pernah menyerah padaku. Saya masih ingat. Setiap kali dia mendorongku masuk ke ruang operasi, ekspresi wajahnya dia hanya menatapku dan tertawa. Itulah wajahnya. Membuatku menjadi berani. Tak takut apapun. Saya tidak takut dengan jarum suntik. Saya takut sakit. Juga tidak akan khawatir. Setelah masuk kamu tidak bisa keluar. Lebih baik di panti asuhan. Saya lebih suka operasi. Karena saya tahu
apapun yang terjadi, baik hidup atau mati. Ayahku akan menungguku di depan pintu, tertawa untukku, bersedih untukku. Tak seorang pun pernah acuh padaku. Setiap kali aku memikirkan hal ini, aku benar-benar tidak takut apapun. Kali ini, aku akhirnya sadar. Menunggu seseorang di depan ruang operasi. Apa rasanya? Aku tidak seberani ayahku. Aku tidak bisa tertawa. Aku tidak bisa melakukan apapun. Hanya duduk di sini dan menunggunya. Tapi aku yakin dia tahu. Apapun yang terjadi padanya, dia punya seorang putri. Menunggunya di pintu. Dokter, bagaimana keadaannya? Semuanya berjalan lancar. Sekarang tergantung kapan pasien akan bangun. Terima kasih, dokter. Kapan ayah saya akan bangun? Ini tidak pasti. Beberapa hari, beberapa bulan, beberapa mungkin tidak pernah bangun. Anda harus siap untuk ini. Ayah, jangan terlalu pesimis. Saya hanya memberitahu Anda semua kemungkinan. Bicara lebih banyak dengannya. Bicara seperti biasa, percaya diri. Maya, jangan terlalu khawatir. Paman Fu seumur hidup. Dia pasti yang akan bangun dalam beberapa hari. Anda akan berbicara lebih banyak dengannya saat melihatnya nanti. Bicara dengannya semua. Saya yakin saya akan segera bangun. Anda belum makan sejak pagi. Biar saya belikan Anda sesuatu untuk dimakan. Dokter mengatakan operasi berhasil. Saya tahu Anda lelah. Maka Anda bisa berbaring di sini dan beristirahat. Tidur beberapa hari lagi. Jangan khawatir tentang saya. Tapi jangan membuat saya menunggu. Anda menunggu terlalu lama. Anda beristirahat di sini. Saya tidak akan kemana-mana. Tepat di sini bersamamu.
Ouyang, Ouyang. Kemana saja kamu? Semuanya di rumah sakit. Kenapa kamu tidak melihatku? Ouyang, apa gunanya mencari dia sekarang? Apakah Anda ingin memberitahunya kebenaran yang kejam? Saya berjanji pada Lin Chikuo. Jangan beritahu Xiaoya yang sebenarnya. Dia takut dia tidak tahan. Sekarang Lin Ziguo dalam keadaan koma. Mungkin tidak akan bangun. Anda bilang Anda memberitahunya sekarang. Bukankah Anda membiarkan dia mendapat pukulan yang lebih besar? Fajar. Kita tidak bisa terus begini. Mari kita putus. Ayahku dia menerima investasi dari Su Hongshan. Aku sudah berjanji untuk menikahi Susiu. Jadi apa yang kamu katakan padaku sebelumnya tidak dihitung ya? Maaf. Sekarang situasinya sudah berubah. Kamu tahu ayahku sudah tidak punya banyak waktu. Jangan terlalu emosional dan pikirkan secara logis. Aku melakukan ini sebagai seorang anak. Kamu tidak bisa melawannya saat ini. Seorang kata maaf sudah cukup. Kamu bilang padaku sebelumnya untuk membuatku percaya padamu. Kamu yang bilang padaku, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, kamu akan terus berjalan. Kamu memintaku untuk bekerja sama denganmu. Aku benar-benar mencoba. Aku mencoba untuk percaya padamu. Sekarang aku semakin yakin setiap hari. Aku berdiri di sini menunggumu untuk menikahiku. Kamu bilang padamu akan menikahi wanita lain. Lin Meiya. Bagaimanapun aku sudah selesai dengan apa yang harus kukatakan. Dari hari ini, kamu dan aku tidak punya hubungan lagi. Maukah kamu menikahiku?
Kamu biarkan rumah sakit menemaninya. Aku duluan ya. Bisakah kamu jaga aku? Jadi apa yang aku lakukan sekarang? Bukankah aku sedang menjaganya? Maksudku, seumur hidup ini, Aku tidak bisa menemukan Ouyang. Aduh, kakak kamu akhirnya datang. Dia bilang ingin sendirian. Sudah lebih dari 1 jam. Kamu harus cepat membujuknya. Aku sudah mengurus uangnya. Bibimu berhutang padanya. Dikurangi dari 1 juta menjadi 300.000. Dari sekarang, kamu dan Paman Lin dan Pamamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dan rumah keluargamu. Sertifikat notaris sebelum bibimu dipalsukan. Aku juga sudah mengganti kunci rumahku. Ketika ini dibutuhkan, ambil saja. Terima kasih Paman Li kecil. Sungguh terima kasih. Mungkin Ouyang kesulitan apa yang tidak terkatakan dalam hatinya. Hanya saja tidak nyaman untuk memberitahumu. Apa maksudmu dengan itu, Paman Li? Apakah kamu tahu sesuatu? Apakah Ouyang benar-benar memiliki kesulitan? Dia sengaja mengatakan itu padaku. Bisakah kamu memberitahuku? Dia adalah saudari tiriku. Jangan beritahu dia dulu. Aku takut dia tidak akan menerimanya. Tidak. Tidak ada arti lain. Aku hanya berpikir mungkin karena Paman O sakit parah. Ouyang ingin mengikuti keinginan ayahnya. Tolong curiga.
Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jika dua orang tidak bisa berjalan bersama pada akhirnya, sebaiknya jangan buang waktu dan kasih sayang satu sama lain sejak awal. Mungkin di Thailand, aku seharusnya tidak pernah mengatakan hal-hal itu padamu. Oh maaf, kamu telah menderita begitu banyak. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu tanggung di usiamu. Itu adalah masa lalu. Kapan kamu akan mengumumkan pada semua orang? Aku dan Lin adalah urusan putrimu. Aku pikir tentu saja semakin cepat semakin baik. Aku akan membawa kalian semua pulang. Tetapi jika pria itu memiliki beberapa masalah, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu lihat, ayah angkat Xiaoya masih dalam keadaan koma. Jika dia tahu bahwa dia dan Ouyang adalah saudara kandung, aku khawatir Smiles tidak akan bisa menanggungnya. Dan ada perusahaan saat ini menghadapi beberapa keputusan penting. Aku pikir, jika beberapa berita tidak relevan keluar pada saat ini, aku khawatir itu akan mempengaruhi keputusan akhir para pemegang saham Ah. Dimengerti. Jika Nan, ayah bertanya padamu, kamu dan Su Zijie itu, kalian berdua. Kami berdua teman baik. Oh, baguslah. Hal seperti itu tidak perlu khawatir. Setelah kamu pulang dan menguburkan ibumu, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa pemuda yang menjanjikan. Bagaimana? Tidak perlu. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Bisa kamu beritahu ayah? Aku bantu kamu referensi-referensi. Sejak kecil aku tidak terbiasa orang lain membantuku mereferensikan urusanku. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu sendiri. Ouyang. 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 Ouyang.